materi dari yang pertama Bapak narasumber, Bapak Dr. Budiaman. Judulnya adalah Model Pendidikan Lingkungan, judul materinya. Beliau menamatkan S1 dari IKIP Jakarta, kemudian S2-nya Universitas Indonesia, dan S3-nya Universitas Negeri Jakarta. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Mirta. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita akhirnya dapat melaksanakan kegiatan Zoom ini untuk menyamakan persepsi tentang pendidikan lingkungan yang coba kita garap bersama-sama. Pertama, kalau tadi Pak Khalil sudah menjelaskan bagaimana perkembangan dari kami sama-sama berjuang gitu, bersaing di tingkat nasional untuk mengharapkan dan mengeluarkan ide tertentu. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, teman-teman di 21 dan 12 gitu, sekolah yang sering saya kunjungi untuk kegiatan-kegiatan lingkungan gitu. Saya bersyukur bergabung dengan orang-orang hebat semisal Pak Khalil dan Bu Ahad, bahwa teknologi ternyata sangat bermanfaat. Tapi ketika dikaitkan dengan maaf S3 saya gitu, saya punya kenangan juga karena SMP 21 adalah tempat di mana saya kemudian melaksanakan penelitian. Ada harapan-harapan luar biasa yang ingin saya sampaikan, bahwa di situ biasanya lingkungan akan semakin baik ketika manajemen sekolah dan juga siswanya mendukung dengan optimal. Boleh Pak Khalil, ini kan hanya forum diskusi saja Bapak Ibu ya, karena intinya praktek pembelajaran yang sebenarnya ada pada Bapak Ibu. Boleh Pak Khalil di... Enggak, tadi banyak di makanan saya nggak melihat. Saya nulis geser ini. Ya, gimana? Kayak handphone Moreneng. Bisa ya, boleh. Oke, Khalil boleh ditampilkan, boleh? Karena bisa. Saya cuma user aja. Oke, supaya saya coba. Oke, baik. Nah, alhamdulillah. Berapa ini? Ya, baik. Bapak Ibu, kalau ke atas sebentar, Pak. Ya. Jadi kalau tadi saya ingin mengatakan bahwa kita hanya FGD Bapak Ibu ya, jadi ingin berdiskusi saja bahwa skenario program kita adalah nanti sampai kunjungan lapangan kita akan mengemas menjadi beberapa bagian. Target kita pada Zoom kali ini adalah di SMP 21 dan SMP 12 yang alhamdulillah dua-duanya sudah kami kunjungi. Saya dan Pak Khalil berkesempatan hadir, kemudian bertemu dengan Ibu Utari, Ibu Rena, kemudian Pak Hendra, serta dengan SMP 12 dengan Ibu Mirna dan Ibu Misna dan Pak Muhsinun. Alhamdulillah Pak Muhsinun sudah hadir ya. Jadi saya hanya ingin membuat gagasan saja. Ya, kalau konsep pendidikan lingkungan secara teoritis sangat umum Bapak Ibu, tapi saya ingin membumikan teori-teori lingkungan yang dianut oleh berbagai negara dan diimplementasikan dalam kurikulum industri, manajemen lingkungan, sampai PKLH. Saya ingin mimpi itu masuk dalam dunia persekolahan gitu ya. Oleh karena itu saya kula nuwun kepada Bapak Ibu yang sudah sangat familiar mengajarkan tentang lingkungan di sekolah masing-masing. Nah, kemudian nanti kita diskusi apa ya masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian nanti setelah diskusi kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana sih pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat dulu, ya. Kemudian kita integrasikan dalam dunia persekolahan. Nanti pada konteks simulasi ini akan disampaikan oleh Ibu Aam. Berikutnya, Pak. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa secara teoritis pendidikan lingkungan selalu direngungkan dengan suatu pendekatan yang sangat humanis, ya, sangat menjunjung tinggi kearifan lokal, sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks kita nanti kita ingin bagaimana sekolah melalui manajemen yang sudah dikembangkan selama ini bisa menerapkan model ini.
Nah, kalau bicara model, Bapak Ibu berarti kan sebenarnya ada satu pola ya. Nah, pola itu yang justru ingin kita bangun bersama ya, bukan oleh kami, tetapi kita bangun bersama. Berikutnya, Pak Ali. Bapak Ibu, saya pikir ini adalah bagaimana pendidikan lingkungan dikenalkan melalui kurikulum. Ya, juga sudah termuat di SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, lanjut berikutnya bisa juga muncul dalam muatan lokal, Bapak Ibu ya. Nah, muatan lokal ini bisa berdiri sendiri sebagai mata pelajaran tertentu atau dia supaya tidak membebani ada pelajaran tertentu. Nih, contoh mungkin Pak Salbani ya, biologi atau IPA itu sangat relevan dengan ini. Tetapi karena materi IPA sendiri mungkin sudah terlalu banyak, maka diharapkan PLH ini diajarkan secara hide kurikulum ya, kurikulum tersembunyi yang bisa dikembangkan menjadi pembelajaran sendiri tanpa harus kurikulum yang ada. Berikutnya ada juga, ini mimpi kami Bapak Ibu, Pak Holil di slide berikutnya. Mimpi kami ini, mohon maaf ini ya, saya pernah mengajar di SMP, di SMA, tapi saya masih punya mimpi bagaimana, mohon izin Pak Holil masih di yang pertama, bagaimana pendidikan lingkungan itu masuk dalam ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Jadi ini pun ternyata ada dalam Permendikbud, artinya kita memiliki ada hukum yang memastikan bahwa bisa masuk dalam ekstrakurikuler. Nah, bagaimana proses itu tentunya menjadi menarik karena apa? Karena sampah di satu sisi menjadi masalah, tetapi sebenarnya ketika kita olah dengan benar gitu menjadi barang atau menjadi bahan komoditi yang bernilai rupiah gitu. Tentunya proses yang sangat panjang. Berikutnya Pak Holil. Ini refresh saja Bapak Ibu. Luar biasa kalau kita bicara tentang kompetensi abad 21. Nah, ini sudah terbukti abad 21 ternyata pada bagian kuning dan bagian ungu itu betul-betul terjadi di Indonesia. Mungkin kalau mimpi kita dulu itu nantilah mungkin 20 tahun yang akan datang terjadi ini. Tapi dengan kondisi pandemik ini nampaknya mau tidak mau kita dipaksa untuk mengikuti zaman yang dulu kita duga berpuluh-puluh tahun mendatang gitu. Dengan pandemi kita harus melakukan pembelajaran sesuai berbasis teknologi. Dan akhirnya kita juga harus melakukan pembelajaran dan inovasi, dan yang tentunya kita juga harus berpikir bagaimana fleksibel, adaptif, dan sebagainya. Saya membayangkan manusia macam apa yang hidup pada masa ini gitu ya, luar biasa sekali. Nah, kembali ke konteks lain, Pak Holil silakan kita coba membumikan kembali tentang percakapan abad 21 yang sudah kita sering sampaikan dalam pembelajaran. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau 4C Bapak Ibu ya. Nah, artinya saya ingin ini juga diterapkan dalam pembelajaran model pendidikan lingkungan. Tidak harus dalam mata pelajaran. Bisa jadi saya mimpi tadi dengan kelompok saya adalah bagaimana kita mengembangkan ekskul berbasis lingkungan. Nah, pernah waktu itu saya Pak Holil juga menyampaikan ke rektor gitu ya. Kita minta tanah ya di daerah Duren Sawit gitu. Beliau sudah mempersilakan gitu ya. Silakan ada 200 meter untuk membuat bank sampah sehingga menjadi percontohan buat DKI, dan kami pernah menjual gagasan ini kepada pemerintah DKI melalui Dinas Pendidikan, akan dirancang adanya bank sampah sebagai bagian dari kegiatan ekskul. Tapi saya berpikir lagi, saya, Pak Holil, Bu Aam, Bu Mirta, lahir bukan di Bekasi, tapi kami besar dan kami dosen dari UNJ dan UIA, Universitas Islam Asafiyah, yang juga setelah notaben tinggal di Bekasi. Jadi saya pikir-pikir, Pak Holil bagaimana kalau kita coba rumuskan gagasan itu dengan teman-teman kita yang menjadi pendidik di kota Bekasi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, memang 2018 tadi yang sudah sampaikan Pak Holil, kami mendapatkan dana gitu ya. Karena dana pengabdian, memang dana ini diorientasikan seluruhnya atau sebagian besar kepada niat-niat baik kami semua, kita semua untuk kepentingan bersama gitu. Dalam konteks itu adalah bagaimana mengelola bank sampah. Kebetulan ada model bank sampah yang sudah
bagus ya, yang akhirnya kami kembangkan, yang diinisiasi dan digerakkan secara masif oleh Ibu Am yang nanti akan menjadi narasumber berikutnya. Nah, artinya gayung bersambut Bapak Ibu, jadi alhamdulillah setelah Monep, tahun kedua juga masih teruskan. Tahun ketiga kami diskusi, kita harus punya mimpi. Setiap program harus ada muara yang kemudian menjadi implementasi yang sifatnya abadi gitu ya. Kami semua berpikir bahwa sekolahlah yang menjadi pusat atau bagian dari investasi abadi itu, terutama dalam konteks pendidikan lingkungan. Berikutnya Pak Holil. Ya Bapak Ibu, ini sama, ya, ini sudah bahan kita semua gitu ya, yang bagi institusi nasional tentunya teman-teman sudah juga terbiasa membaca bagian ini. Berikutnya Pak Holil. Pak Budiaman, dalam. Ya. Neneng sudah bergabung. Bu Neneng sudah hadir. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu Neneng. Selamat bergabung Bu Neneng. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi bicara tentang kecakapan abad 21 gitu. Berarti abad 21 masih lama ya, sampai 2099,9. Masih lama sekali. Nah, kecakapan tadi sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa ketika orang sudah adaptif, ketika orang melek teknologi, ketika orang literasinya bagus, ketika orang itu secara umum sebenarnya diartikan sebagai memiliki kecerdasan ekologis. Yang oleh Goleman, mohon izin nih, ya, mengutip saja dari satu pandangan tentang kecerdasan ekologis. Jadi sebenarnya kecerdasan ekologis itu tidak hanya pada persoalan organisme dan ekosistem, tetapi pada kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan mengenai efektif lingkungan yang dihuni. Nah, lingkungan yang dihuni itu adalah lingkungan yang terus berkembang, Bapak Ibu. Suatu ketika bisa jadi tembok-tembok di sekolah kita akan berganti menjadi sekat tipis, karena di situ sudah ada teknologi yang bisa menggantikan, gitu. Suatu ketika teknologi tadi akan juga menghapus peran-peran kita sebagai pendidik, meskipun kita masih tidak menerima kalau teknologi kemudian menjadi alat utama untuk proses pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kecerdasan ekologis yang kita harapkan adalah memang lahir dari dunia pendidikan. Baik, dan tentunya akan berdampak pada ekosistem. Baik, nah Bapak Ibu, ini pertanyaan besar kita ini. Ini sebelum nanti dibuka oleh Ibu Mirta ya, gitu. Saya pernah menyelenggarakan seminar nasional gitu kan, kami dari S3 PKLH gitu. Apa ya, tagihannya adalah datangkan menteri, datangkan ahli pendidikan, ayo ngobrol di dunia pendidikan, ngobrol di kampus gitu. Bapak Ibu, ketika kita diskusi tentang bagaimana lingkungan ditata gitu, wah luar biasa. Namanya asisten menteri atau menteri kan tentunya dengan berbagai pengalamannya dan berbagai teori menyampaikan bagaimana lingkungan dibangun gitu. Karena ngomongnya di UNJ gitu ya. Tapi ketika kemudian diimplementasikan dalam kebijakan, bingung juga ya. Kalau kebijakannya harus begini, wah akan mengeluarkan biaya sekian. Akhirnya pertanyaan besar kita adalah, apa sih kebijakan KLH tentang itu? Kemudian bagaimana kebijakan Kemdikbud? Karena di satu sisi kita adalah bagian dari Kemdikbud. Tapi di sisi lain kita punya tugas untuk melakukan apa yang menjadi titipan KLH dalam lingkungan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita sama-sama diskusi tentang kondisi existing yang kita hadapi di sekolah masing-masing dan juga kebijakan sekolah seperti apa yang bisa kita sepakati. Saya mengambil SMP 21 dan 12 karena saya pikir kita hanya mengambil sampel saja untuk kemudian kita bisa kembangkan ke SMA sehingga nanti masing-masing model bisa kita lakukan secara simultan. Nah, artinya tipikal sekolah dengan kriteria tertentu relatif sama, tapi manajemen sekolah terkait dengan kebijakan lingkungan tentu berbeda. Berikutnya Pak Khalil. Ya, tadi sudah saya siratkan bahwa implementasinya bisa melalui pembelajaran, bisa muatan lokal, bisa ekstrakurikuler. Bahkan dengan sangat masif, guru juga sebenarnya, kami pendidikan lingkungan tidak harus seperti itu juga Pak. Gitu. Setiap hari kami minta siswa, setiap hari kita ngomelin siswa supaya bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Nah,
dengan proses di mana muaranya adalah sasaran kami pada ekstrakurikuler, Bapak Ibu, saya sebenarnya berharap kita terus bisa mengembangkan itu sehingga tagihan kami kepada Dikti atau kementerian bahwa pendidikan lingkungan harus dikenalkan kepada sekolah bisa terrealisasi. Berikutnya Pak Holil. Silakan Pak. Ya. Ibu sudah sangat Bapak Ibu kuasai ya. Lewat Pak Holil tentang sekolah berbasis lingkungan atau Adiwiyata. Baik, terus Pak. Nah, Bapak Ibu, ini saya sambil ini saja ya, menduga-duga gitu. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah masing-masing punya tipikal yang bisa diinventarisir dan ini bisa ditambah ya. Contoh, sekolah memiliki pencacah daun gitu ya. Nah, saya waktu ke SMP 12, saya juga hanya Pak Khalil yang ngerti itu pencacah daun atau pencacah apa gitu ya. Tapi ini sebagai ilustrasi. Oh, tetapi kami memiliki kekurangan, keterbatasan teknisi atau maaf, keterbatasan dana untuk maintenance dan sebagainya. Contoh lain, di kelebihan yang miliki adalah sekolah memiliki ruang khusus pengelolaan sampah. Gitu. Tetapi kami memiliki keterbatasan dalam hal A, B, C. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki struktur pengelola lingkungan khusus satu, ada guru yang ditugaskan. Apakah guru IPA atau guru pembina OSIS atau apa? Masing-masing berbeda. Tetapi mohon izin, meskipun punya struktur pengelola, ada keterbatasan waktu, ada kesulitan koordinasi, atau ada dukungan siswa yang sangat kurang gitu ya. Nah, ini yang nanti kita tambahkan dengan poin-poin lain yang nanti kita diskusikan. Kemudian sekolah memiliki sumber sampah yang cukup banyak. Ya, jadi ke SMP 21 dan SMP 12 sampah yang terbanyak adalah sampah daun saya lihat. Nah, kalau punya waktu memang ini bagus kalau dibuat kompos. Tapi kalau kita buat kompos, kasihan tukang kompos bersaing dengan kita. Gitu. Tapi enggak. Artinya kita ingin mengatakan bahwa inilah lingkungan ditata dengan baik, dengan cara yang tentunya sesuai dengan SKAR, dan melibatkan siswa. Jadi titipan dari kementerian adalah bagaimana pendidikan lingkungan itu dikenalkan kepada siswa sedini mungkin, dan tentunya kami sangat menghormati Bapak Ibu Guru yang sudah merintis itu, sehingga kami melibatkan Bapak dan Ibu Guru. Yang kelima, ini salah satu ilustrasi saja Bapak Ibu ya, sekolah memiliki kegiatan eskul. Sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler itu bukan harus berbunyi peduli lingkungan gitu. Bisa saja pramuka juga peduli lingkungan. PMR juga ada gitu. Artinya sepanjang itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, it's okay. Tapi alangkah lebih baik kemudian inisiasi gagasan kita adalah kami adalah ingin sekali memang ada eskul tentang kegiatan peduli lingkungan. Nah, hanya keterbatasannya adalah masalah sarana dan prasarana yang terbatas. Dan itu juga dari kendala kita semua, Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya Pak Khalil. Ya, Bapak Ibu ini PR saja. Nah, PR saja untuk didiskusikan oleh Bapak Ibu. Rencananya PR ini dikumpul. Pak Khalil ya kayak jadi saya malah ngomongin. Anak saya tuh kesel Pak sama gurunya karena suka ngasih digantian. Jadi PR ini Bapak Ibu rencananya malam dibahas oleh teman-teman. Besok kita ke rumah Bu Am gitu ya untuk melihat bagaimana proses pengelolaan sampah. Tapi kemarin saya diskusi dengan Bu Am, ada tetangganya yang kena COVID dan akhirnya jangankan sampah Pak Budi katanya, masjid aja tutup gitu untuk sholat berjamaah gitu. Artinya aduh sayang sekali ya, dan kebetulan nanti Bu Am juga cerita bahwa di sana 2 minggu sekali ada pengumpulan. Jadi nanti kalau Jumat ini nggak jadi, dua Jumat yang akan datang, insya Allah kalau kondisi memungkinkan kita akan langsung melihat apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Khalil gitu. Bapak Ibu, meskipun kami tim PKW Dikti itu yang paling intens tentunya Bu Am ya, yang terus mulai dari awal. Jadi kalau saya mendengar, oh luar biasa ya, ada yang khusus pencacah ringan, ada sedekah air, kemudian ada proses composting, kemudian bisa menghasilkan
tanaman hidroponik yang sebagainya bisa bernilai jual tinggi. Saya bilang, oh luar biasa gitu. Sebegitu hebatnya upaya pemerintah melalui program ini untuk memberdayakan masyarakat. Baik Bapak Ibu, itu kadang-kadang kita punya otoritas kewenangan yang berbeda masing-masing di sekolah, kemudian juga ada persoalan pembentukan tim di sekolah, kemudian pembagian kewenangan kepada guru terkait, gitu, atau keterlibatan guru dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tentunya Bapak Ibu, refleksi dari masing-masing sekolah, baik 21 dan 12, ini menjadi catatan buat kami. Kami juga harus mencoba memformulasikan kurikulum seperti apa yang sebaiknya, modul seperti apa yang sebaiknya. Oleh karena itu, kami mohon izin dengan hormat kepada SMP 21 dan 12, sekiranya nanti ada foto-foto yang terkait dengan kegiatan Bapak Ibu, akan kami juga masukkan dalam bagian modul kami. Kemarin saya diskusi dengan Pak Musino, alhamdulillah beliau juga, Pak Budi, Pak Holil, bisa juga sih kalau dikembangkan di SMA. Gitu. Ya, insya Allah rencananya begitu Bapak Ibu. Cuman ketika saya menghubungi beberapa teman, ya karena pandemi dan sebagainya, ini suasana ya menjadi kurang begitu kondusif ya. Tetapi insya Allah ya, dengan memulai melalui Zoom pertama ini, kita bisa meneruskan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terakhir, barangkali Pak Holil. Ya, wah saya pikir ini yang selalu saya titipkan Bapak Ibu ke berbagai pelatihan. Kadang-kadang saya juga suka lupa pelatihan apa ya kaitan dengan ini. Saya ingin mengatakan bahwa saya yakin kita sudah bekerja keras bagaimana melalui lingkungan di sekolah masing-masing, tetapi mungkin kita sedang mencari langkah dan strategi yang paling efektif untuk memastikan bahwa kinerja kita meskipun singkat, tapi dengan metode yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang optimal. Saya pikir itu Bapak Ibu sekadar pengantar diskusi kita. Nah, barangkali selain tadi tentang refleksi yang akan kita bahas berikutnya. Demikian Bu Mirtawati, kalau berkenan kita coba saja nanti Ibu Aam menyampaikan simulasi, nanti kemudian kita bisa saling berbagi diskusinya setelah Ibu Aam menyampaikan paparan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute, Bu Mirta. Bu Mirta, di unmute. Kadang-kadang ya. Pak. Lupa ya. Kadang-kadang sering. Soalnya berisik, banyak yang jualan, Pak. Iya. Benar. Baik, paparan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Pak Budiaman. Sama Bu Mirta. Oleh Bu Aam dengan judul pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi. CV singkat beliau adalah doktoral pada Fakultas Engineering Industrial Engineering Universitas Teknologi Malaysia pada tahun 2017. Pengalaman kerja dosen pada Teknik Industri S1, Teknik Mesin ya Bu, Teknik Mesin Universitas Jakarta dari 2008 hingga sekarang. Kemudian dosen S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan pada Fakultas Mesin Universitas Jakarta dari 2014 sampai sekarang. Kemudian pengalaman profesi konsultan pada Sekolah Kedinasan Kementerian Perindustrian Politeknik APP, program studi TPLIKM dan Kewirausahaan 2007 sampai 2010, instruktur pelatihan kewirausahaan program CSR CNOOC Petrocina di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia 2011 sampai 2015. Instruktur pelatihan bisnis plan di Pulau Kelapa II, program UNDP dengan
Taman Nasional Kepulauan Seribu Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tahun 2013, instruktur workshop pendidikan keterampilan life skill SMP terbuka Direktorat Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2012 sampai 2016, pengembangan masyarakat manajemen sampah sebagai support OASE Kabinet Kerja Desa Kohot Kabupaten Tangerang 2017, pengembangan masyarakat manajemen sampah untuk teknologi berbasis teknologi, kolaborasi UNJ, UIA, dan Pemda Bekasi, Kementerian Riset Teknologi dan Dikti tahun 2018 sampai 2020. Demikian CV singkat, dan banyak lagi ya sebenarnya, tapi untuk mempersingkat, ini satu lagi yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, yaitu Reviewer Nasional Program Kreativitas Mahasiswa PKM Kementerian Ristek dan Dikti. Masih banyak lagi Bapak Ibu, tapi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Am untuk presentasikan acaranya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan guru dari SMP 21 dan 12 ya. Kebetulan 12 itu dekat sekali dengan rumah saya, Bapak, di Pondok Surya Mandala. Kemudian yang terhormat Pak Budiaman, Pak Kolil, dan Bu Ita. Dalam kesempatan ini tadi disampaikan tentang pengolahan sampah. Sebenarnya kali ini saya akan memberikan sedikit inspirasi saja. Sebenarnya hal ini kan untuk di Kota Bekasi sudah populer ya dengan bank sampahnya. Apalagi di Kota Bekasi itu memiliki namanya Bank Sampah Induk Kota Bekasi. Kemudian ada hal yang cukup inspiratif ketika kami mendapatkan hibah PKMM yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu pengolahan sampah sekolah ya di Kepulauan Seribu. Nanti saya akan sampaikan sedikit kegiatan mereka di sini. Kemudian mudah-mudahan dalam konteks diskusi kali ini Bapak Ibu mendapatkan satu inspirasi ya ketika kita bicara tentang konsep lingkungan. Karena bagaimanapun juga kalau mengelola sampah itu ya seperti saya akhirnya setiap Jumat 2 minggu sekali ya saya jadi tukang lapak gitu. Walaupun dikatakan ya ibu rumah tangga, ya sebenarnya kan pekerjaan saya itu ibu rumah tangga, tapi sampingannya adalah dosen UNJ gitu. Jadi juniornya Pak Budiaman, gitu, Pak Budiaman ya. Kemudian disampaikan bahwa sedikit saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi satu penggagas ya bahwa pengolahan sampah basis teknologi dengan mata pelajaran lingkungan itu merubah dari perilaku sebenarnya. Bagaimana membuang sampah di hulu supaya di hilir itu tidak terlalu banyak. Artinya hilir itu yang saya maksud adalah bantar gebang. Kemudian investasi pengolahan sampah di hilir itu, artinya kita mengolah sampah pada sumbernya itu lebih murah daripada kita mengolah sampah di hilirnya. Artinya berapa luas yang harus disediakan untuk menimbun sampah di Bantar Gebang. Bagaimana mengolah sampah itu untuk diredus, dikurangin gitu. Alangkah baiknya kalau kontribusi ini justru muncul dari tingkat sekolah menengah pertama gitu. Nah luar biasa saya punya kesan historis ya dengan SMP itu. Karena saya selama 5 tahun pernah bergabung di Direktorat Pembinaan SMP. Jadi SMP 12 dan 21 itu luar biasa. Mohon izin Pak Budiaman dijadikan satu pilot project ya untuk pelaksanaan dari ekstrakurikuler dari bank sampah sekolah itu ya. Sehingga itu dijadikan ikonnya bagi wali kota Kota Bekasi. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan menjadi raih adipura gitu. Nah baik, pemaparannya sangat singkat karena tidak akan terlalu banyak disampaikan, hanya sedikit gambar saja untuk membuat inspirasi dan mudah-mudahan lebih kepada memberikan edukasi kepada siswa ya supaya mereka bisa mengolah sampahnya. Nah ini disampaikan latar belakang sedikit bahwa
sebenarnya yang menjadi prioritas menjadi produsen sampah itu adalah kita sendiri. Bayangkan dalam 1% itu adalah sampah plastik. Nah, bayangkan seperti itu, kemudian kita lihat di sini, ini yang terjadi di Kota Bekasi. Nah, ini di kawasan Pondok Surya Mandala ketika banjir, seperti ini. Jadi saya foto di depan rumah. Nah, kemudian ini adalah di Bantar Gebangnya. Jadi kalau misalkan tidak dikelola, sumur batu itu akan habis. Kemudian 9 sungai di Bekasi itu kian dangkal. Nah, salah satunya Kali Bekasi yang sampai ke perumahan Pondok Surya Mandala yang akhirnya kami setiap musim banjir itu pasti kena banjir. Kemudian yang berikutnya adalah ini kondisi buruk di lingkungan perkotaan. Nah, saya lihat bersih itu hanya di Jalan Ahmad Yani saja, depan GOR sekitar wali kota itu. Tapi justru antara Pondok Surya Mandala menuju ke Galaksi. Jadi setiap minggu itu saya jalan kaki ke Presmart. Kemudian ini adalah dampaknya. Kalau tidak terkelola akan seperti ini. Nah, jadi siswa ditunjukkan gambar ini pasti akan terinspirasi untuk mengolah sampah. Kemudian ini jika terjadi lingkungan tidak dikelola lagi akan seperti di India. Sampah di mana-mana menjadi lautan. Kemudian ini yang salah itu bukan pada sampah itu sendiri, tapi bagaimana menanganinya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, mengelola sampah itu justru harus dari sumbernya. Nah, ini adalah perjalanan sampah. Jadi kalau misalnya di sumbernya kita pilah, kami punya satu persentasi gitu ya, bahwa yang dikelola di bank sampah itu adalah 60%. Yang 40%-nya baru dibawa ke Bantar Gebang. Nah, yang 60%-nya itu 40%-nya di recycle atau bisa dijual ke lapak, kemudian bisa juga dicacah plastik, sehingga bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan di kami 1 kilo untuk gelas itu adalah 3.000 kalau dijual ke lapak. Tapi kalau sudah kami cacah itu dijual ke PT Maesik namanya itu menjadi 11.500 gitu. Jadi marginnya luar biasa besar gitu. Dan kalau kita potong dengan biaya produksi, itu hanya 1.000 ya per kilo untuk listrik, kemudian tenaga kerja, dan maintenance mesin. Kemudian ini perubahan paradigmanya ya. Jadi ini yang semestinya menjadi bagian daripada ekskul ya ke siswa gitu, bahwa perubahan paradigma mengolah sampah itu seperti ini. Jadi kita harus menguranginya supaya jatuh ke TPA itu hanya 40% saja. Kemudian, nah ini yang penting lagi ketika kita bicara tentang bank sampah, adalah perubahan perilaku, di mana satu, mengelola sampah itu dari sumbernya, dari rumah sendiri, dipilah mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dibuatkan kompos, mana yang tidak bisa diapa-apakan. Kemudian mengelola sampah dari dulu lebih murah daripada hilir. Nah, berikutnya, pemilahan ini sudah sangat populer, bahkan di setiap pamflet ya, dan spanduk sudah disampaikan seperti ini. Jadi kalau sampah non-organik itu kami punya sekitar 7 jenis ya, dan harga yang berbeda-beda setiap minggunya. Dan ini sampah organik, jadi saya punya pengalaman ketika di Malaysia, di Pulau Penang itu tidak pernah ada lalat gitu, karena setiap hari itu tidak boleh ada sampah seperti ini. Jadi mengangkut sampah, mengambilnya setiap hari, kemudian dibuatkanlah tong composting secara besar gitu, dan skala komunal gitu. Jadi luar biasa, sampai hari ini itu di Pulau Penang itu tidak pernah ada lalat. Nah, di Indonesia mungkin kita bisa coba gitu. Nah, sampah B3 inilah sebenarnya yang masuk ke Bantar Gebang, karena tidak bisa diapa-apakan. Kemudian berikutnya adalah pemilahannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya adalah 67% sampah organik dibuat kompos, dan 32% sampah anorganik itu dikelola oleh 3R ini. Dan ini adalah mekanisme kerja bank sampahnya. Nah, ini sudah populer karena banyak sekali sudah dilakukan, dan ini semua bisa dilakukan di sekolah. Nanti saya akan perlihatkan yang di SD Kepulauan Seribu sudah melakukan seperti ini. Jadi pemilihan sampah skala rumah tangga, kemudian
ketika disetorkan itu sudah dipilah. Jadi kalau misalkan belum dipilah kami tidak terima. Artinya apa? Ketika botol itu sudah dihilangkan labelnya, sudah dihilangkan plastik yang ada di lehernya, itu harganya berbeda ketika belum diapa-apakan gitu. Tapi kami sekarang sudah tidak terima lagi boncosan. Boncosan itu harganya 1.200 per kilo. Tapi kalau sudah dibersihkan itu harganya 3.000. Nah, untuk masa COVID sekarang kami tidak lagi melakukan pemilahan di lapak gitu, tapi kami langsung terima dari warga, itu adalah di warganya sudah dipilah. Jadi kami terima kalau kardus sudah diikat, kardusnya terpisah. Kemudian botolnya juga demikian, kemudian kaleng-kaleng. Nah, barang-barang emberan itu macam-macam saja, nanti gambarnya ada, dan itu beragam harganya. Kemudian ditimbang, jadi tugas kami itu teller gitu, seperti namanya pencatat di bank. Nah, kemudian dicatat, masukkan ke buku tabungan. 1 tahun ini saya punya tabungan saya pribadi 400.000. Jadi saya dapat itu di mana kalau saya punya piring plastik pecah gitu, saya langsung masukkan ke karung, karungnya khusus emberan. Kemudian pasta gigi bekas, kemudian sikat gigi. Kemudian kalau misalkan plastik bungkusan-bungkusan bening itu juga 4.000 per kilo, sehingga dikumpulkan. Kemudian buku-buku anak yang sudah tidak digunakan itu bisa dijual sebagai kertas putih atau kertas koran. Nah, itu harganya juga berbeda. Nah, kemudian berikutnya adalah, ini saya contohkan bank sampah sekolah. Di sini disampaikan bahwa bank sampah sekolah itu adalah program yang ditawarkan pada sistem tabungan di sekolah. Nah, ini sudah dilaksanakan tahun 2014. Ini kami mitranya dengan SPKP Samo-Samo. Ini adalah suatu satuan yang dibentuk oleh Kawasan Konservasi Kepulauan Seribu untuk lingkungan. Kemudian Taman Nasional Kepulauan Seribu, Dompet Duafa, waktu itu Dompet Duafa memberikan bantuan sekitar 50 juta untuk membelikan mesin pencacah plastik. Kemudian SMA, SMP, dan SD. Berikutnya adalah target luarannya dalam bentuk karakter siswa tadi, budaya menabung. Jadi kalau misalkan ada yang terlambat, maka hukumannya adalah besok mana sampahmu. Bahkan ketika ada orang-orang yang wisata ke Pulau Seribu, kami selalu minta mana sampahnya. Jadi begitu mau naik ke kapal lagi, sampahnya diminta. Kemudian ini menjadikan pilot project sekolah dalam pengolahan sampah terpadu. Berikutnya adalah alur bank sampah dan sistem bagi hasilnya seperti ini. Ini yang sudah dilakukan, siswa membawa sampah, mengisi daftar, kemudian ditimbang, dicatat, kemudian dibagikan hasilnya. Nah, ini pembagian hasilnya, tabungan kelas, sekolah, kemudian pengurus bank sampah, dan wali kelas. Nah, di sini maknanya wali kelas menyimpan bagi hasil itu, kelak itu dijadikan urunan gitu ya, untuk hadiah. Jadi siapa yang penabung terbanyak, oleh wali kelas diberikan hadiah. Bahkan karena saking semangatnya, maka si anak itu selalu minta sampah ke ibunya untuk dibawa ke sekolah supaya tabungannya banyak. Dan itu luar biasa menjadi inspirasi ya, karena kalau nyuruh orang tua susah, tapi kalau anak yang minta itu luar biasa. Nah, berikutnya ini kegiatannya. Jadi kami fokus di SD waktu itu. Nah, ini kami berikan sumbangan timbangan kepada Bapak Kepala Sekolahnya. Nah, baik, yang berikutnya kami sampaikan Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi yang berdiri tanggal 28 September tahun 2017. Ini disampaikan pertama bahwa tadi yang katakanlah luaran ya, target yang sudah dicapai atas hibah yang didapatkan dari PKW tahun 2018. Yang pertama adalah pencacah plastik ini. Ini yang luar biasa ketika terjadi nilai tambah dari gelas plastik penjualannya. Kemudian ini adalah compostingnya dan ini adalah inseneratornya. Jadi kalau sampah itu sama sekali tidak ada yang digunakan, bisa dibakar di sini. Kalau B3 baru dibuang ke Bantar Gebang. Yang berikutnya untuk aktivitas ekonomi masyarakat itu dicacah ini seperti ini. Jadi ini karung-karung
Jadi kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke tempat kami, bisa melihat ini berkarung-karung. Kami sedang tahan penjualannya, karena sekarang sedang turun karena masa COVID. Jadi seperti kita menyimpan emas, nanti kalau sudah tinggi akan dijual. Dan bahkan kalau misalkan bertepatan dengan saat menggiling, berkunjungnya luar biasa, bagus lagi, bisa ikut menggiling. Dan kami sekarang sudah punya strateginya, tidak usah dijemur. Jadi begitu sudah keluar dari plastik ini, dari sini, langsung diberikan plastik ini yang bekas bawang merah, bawang putih. Kemudian kami simpan di atas, karena lantai 2 itu panasnya luar biasa, seperti sauna itu. Jadi udah kering sendiri. Kalau semula kerja ekstra kami, kalau gilingnya hari Sabtu, maka hari Minggu, Senin itu kami jemur seperti jemur padi gitu. Dan itu luar biasa, ibu-ibunya udah sepuh, capek gitu. Tapi kalau sekarang sudah punya strateginya. Seperti ini nih kami sampai disimpan di lantai 2 gitu. Jadi panas sendiri, akhirnya kering sendiri. Berikutnya adalah penjualan bunga, Bapak Ibu. Nah ini bunganya luar biasa, sedang mahal-mahalnya. Kami sudah punya banyak kreasinya. Dan ini adalah luaran di tahun 2019, greenhouse-nya. Dan sekarang punya koleksi bunganya beragam. Bunga-bunga yang sedang bagus di pasaran itu sudah kami bisa budayakan. Nah ini sedekah air yang tadi disampaikan oleh Pak Kolil dan Pak Budiaman. Jadi warga datang ke sini mengambil air dengan membayarnya hanya Rp3.000. Dan bayangkan kalau misalkan 1 bulan itu 25 galon, itu dikali 3.000. Itu lebih murah daripada kalau kita beli di luar 5.500 atau sampai 6.000 per galon. Dan ini mengambilnya sendiri, tidak diantar. Kemudian yang berikutnya adalah ini lahannya. Jadi kami sudah punya lahan yang kerjasama dengan RT 12, dan ini yang punya, kita persis di belakangnya dari greenhouse, sudah punya lahannya. Nah ini rencana ke depan. Rencana ke depan itu adalah produksi cabai. Jadi rencananya pihak RT sudah punya gagasan, kita akan menanam cabai di setiap rumah. Jadi akan buat kebun cabai ini. Dan dari pihak UNJ itu akan diminta untuk ngurusin daripada BP POM-nya, kemudian organoleptik yang dari tata buganya. Dan kemudian kami punya startup bisnis akan menjualnya. Yang berikutnya ini Pak, gedungnya, nanti akan bisa lihat di sini. Kemudian ada foto Bu Ita di sini. Dan ini adalah pernyataan komitmen, jadi seluruh Ibu PKK se-RT 5 itu menandatangani ini. Jadi Pondok Surya Mandala, artinya di sini komitmen dari Ibu PKK-nya. Jadi kami Ibu PKK, RT 5 RW 13, Pondok Surya Mandala, Kelurahan Jaka Mulia, Bekasi Selatan, berkomitmen mengelola, di sini disampaikan 10% sampah dari sumbernya, dalam rangka mendukung Indonesia bebas sampah tahun 2020. Nah, karena ada agenda baru, bukan 2020 lagi, tapi 2030. Jadi hanya 10%. Tapi pada kenyataannya lebih, bisa sampai 40%. Yang berikutnya adalah ini, gedung yang sudah didirikan dengan kontribusi dari program PKM. Luar biasa, di RT kami itu sangat bangga ya dengan programnya PKM ini. Kami punya gedung yang bagus. Mungkin tidak berlebihan kalau teman-teman kami menyampaikan ini adalah bank sampah termegah se-Kota Bekasi, seperti ini. Kemudian ini stakeholder yang terlibat dalam kegiatan bank sampah Indo Kota Bekasi, Kemendikbudnya, kemudian Kemenristek dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Asyafiah, kemudian dari Optima Kolir Garansi, dari Buana Majestic, dari Gelora Dewantara, kemudian dari Bank Sampah Nasio, dan dari Bayu Ageng Mili Lestari. Berikutnya, kami sampaikan bahwa ini yang akan disimulasikan. Jadi jika nanti Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami, ini yang disebut dengan pemilahan sampah. Jadi dari rumah itu sudah dikelompokkan sampahnya. Ini kertas. Kertas koran dengan kertas duplek itu harganya berbeda, makanya harus dipisah. Seperti LKS itu masuknya ke kertas koran. Kemudian ini adalah duplek. Harga duplek dengan kardus itu berbeda harganya, sehingga harus dipisahkan. Berikutnya adalah sampah plastik. Nah, ternyata kalau kita membeli gula, membeli kue, kemudian ada plastik beningnya, ini lumayan 6.000 per kilo.
jadi disimpan gitu. Nah, kalau punya botol aqua ini luar biasa mahal, 1 kilonya 8.000 untuk tutupnya saja. Jadi jangan dibuang, mendingan kumpulkan. Nah, ini kalau kondisi bersih itu 5.000 per kilo, ya sudah dikletek seperti ini. Kemudian yang ini yang namanya melamin, kalau ini adalah emberan. Kalau punya namanya tuh sendok, ya, kemudian plastik seperti ini, itu emberan. Kemudian berikutnya adalah logam. Ini adalah logam dan ini aluminium. Jadi kalau aluminium dengan ini itu mahalan aluminium, jadi harus dipisah. Berikutnya adalah yang ini. Di tempat kami tidak laku di sini. Tapi di bank sampah RW 13 itu laku karena beda lapak ternyata beda penampungannya beragam gitu. Nah, ini yang sampah D3 yang tidak diterima di bank sampah. Jadi harus dibuang di Bantar Gebang. Baik, ini hikmahnya. Jadi kami punya bank sampah Mutiara itu tahun 2019. Kami pergi ke Semeru, kemudian 2018 itu ke Singapura dan Kuala Lumpur. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa kalau ini kita terapkan secara konsisten ya. Kemudian istilahnya itu tekun gitu, dan memang banyak sekali tantangannya selama kami mengelola, terutama dengan kesadaran dari pihak keluarga untuk menyetorkan sampahnya. Kadang-kadang mereka berpikir bahwa sudahlah diberikan saja ke pemulungnya, tapi ketika kami ceritakan bahwa 100% dari penjualan mereka kepada bank sampah itu akan dikembalikan ke warga. Kemudian kami membuat namanya tabungan wisata. Jadi warga itu membayar sampahnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabungan wisata. Jadi ibu-ibu kalau jalan-jalan tanpa diberikan uang saku oleh suaminya, ya bisa jalan-jalan. Itu yang lebih banyak para pensiunannya gitu. Jadi waktu luangnya banyak, hanya energinya yang terbatas gitu karena sudah sepuh. Nah, keuntungan yang kedua lagi adalah di tempat kami itu hampir tidak ada pemulung. Karena pemulung itu ketika keliling-keliling komplek kami, itu tidak menemukan sampah yang mereka cari. Ya maksudnya untuk rongsokan itu sudah habis, gitu, karena sudah dipilah-pilah langsung, kemudian setiap 2 Jumat sekali itu distorkan ke bank sampah. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Am. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi ya Pak. Sebaiknya dibuat dalam termin atau gimana Pak? Karena kita cuma 7 orang. Termin aja Pak. Bersamaan aja Bu Marta. Sama Ya, biar efisien waktunya, mungkin 2:30 atau jam 3 kurang seperempat bisa selesai ya. Yang penting kita baru mengenalkan saja bacaan yang kita sampaikan. Yang kemudian tadi refleksi yang saya minta itu sebenarnya refleksi buat kita semua gitu ya. Nah, yang paling seru memang bagaimana kondisi sekolah masing-masing, refleksi masing-masing tadi dibawa pada saat kita ke tempatnya Bu Am gitu. Itu menarik nanti. Ya, tapi silakan Bu Mita, kita diskusi bersama aja. Boleh saya menjawab, boleh Bu Am menjawab, atau kami juga bertanya kepada Bapak Ibu guru ya, karena ini kan forumnya adalah forum grup diskusi gitu. Ya, silakan dipandu Bu Mita. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan pada Bapak Ibu untuk memperkaya FGD kita hari ini. Silakan. Pak Hendra, silakan Pak. Pak Salbani. Ya. Oh. Di nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Am, Pak Yaman, Pak Khalil, dan Bu Meta, serta Bu Endang dari 2012,
teman-teman kami dari SMP 12. Ini mungkin sedikit curhat saja Pak ya. Saja karena aduh yang ngurusin namanya lingkungan dan sampah ini saya merasa sendiri itu adalah apa ya Pak, perjuangan luar biasa Pak. Luar biasa. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan adalah mengubah karakter Pak kita dan diri kita sendiri itu Mas. Dan itu memang tidak mudah. Saya rasakan bertahun-tahun. Kami waktu itu pengelolaan sampah ini berkaitan dengan kami mengikuti program Adiwiyata waktu itu Pak. Dari 2013 dan kami sudah sampai ke tingkat nasional waktu itu Pak. Jadi pengalamannya lumayan dan banyak. Pada waktu itu kami diterima oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup waktu itu Bapak Dr. Kambuaya. Dan kami sampai ke tingkat nasional. Nah, dari pengalaman yang begitu cukup panjang dari 2013 sampai itu, nah kami kondisi seperti saat ini seperti mati suri, seperti mati suri, Bapak Ibu. Mungkin Bu Am nanti bisa memberikan solusi dari pengalaman Bu Am di luar negeri, di Malaysia dan sebagainya. Yang pertama, kalau kami adalah bagaimana sih kami menjaga komitmen dan konsistensi dari kebijakan lingkungan di sekolah kami ini. Kami akan merasa sulit sekali, Pak. Jadi sekali lagi yang mungkin masukan yang saya harapkan adalah bagaimana menjaga komitmen dan konsistensi dari kebijakan tentang pelajaran lingkungan hidup ini atau pengelolaan lingkungan hidup di sekolah ini. Kami merasa ya sedikit putus asa, Bapak Ibu. Dan kondisi seperti itu sehingga kami katakan sedikit mati suri. Itu yang saya harapkan pertama, bagaimana komitmen menjaga konsistensi di setiap sekolah ini. Kedua, saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Budiaman bahwa pengelolaan lingkungan hidup ini adalah diadakan di dalam bidang kurikulum. Bapak, saya sangat setuju dengan pendapat kedua. Atas dasar apa? Tentang pendidikan kurikulum ada di pendidikan lingkungan hidup di dalam kurikulum waktu itu ditempatkan di dalam Bulog. Itu kenyataannya ya sebatas hanya teori saja, tapi implementasi kenyataannya nggak ada. Sementara kalau dimasukkan ke dalam hidden kurikulum, artinya pendidikan lingkungan ini dimasukkan ke dalam ekskul, itu sangat setuju sekali. Kenapa? Karena berdasarkan praktek pembelajaran yang saya lakukan itu, memang anak sangat tertarik Pak dalam mengelola itu. Dan saya punya foto-foto kegiatan itu. Bagaimana mengelola itu plastik dan sebagainya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di SMP 21 memang kami sudah memiliki bank sampah Bu, namanya Pelita 21, akronim dari Peduli Lingkungan Kita, Pelita 21. Dan ini luar biasa. Kalau bicara nominal sampah, seperti Bu Am disampaikan tadi, luar biasa Ibu, memang betul. Kami sekali penjualan itu rentang rate-nya itu nilainya sekitar 400 sampai 700 ribu Bu, sekali imbang Bu. Dan kami terkumpul waktu itu sampai berapa juta. Tapi kami tidak kembalikan, komitmen kami adalah dipakai untuk membeli pupuk dan sebagainya. Kembali lagi kepada sekolah kita. Jadi memang sangat menguntungkan secara ekonomis Bu, betul sekali. Seperti itu Bu memang kenyataannya. Tapi sekali lagi memang di sini kami merasa tidak bisa menjaga komitmen dan konsistensi dari semua yang terlibat warga sekolah ini sehingga kami saat ini seperti mati suri seperti itu. Nah, jadi ada dua poin yang saya sampaikan, bagaimana menjaga komitmen dan konsistensi agar dan meningkatkan tentang lingkungan ini, terutama mengelola sampah ini agar berkelanjutan terus di tengah jalan. Kedua, sangat setuju dengan hidden kurikulum itu dia. Karena kalau hanya sekedar teori itu tidak akan. Untuk sementara ini saja. Kalau kan kesimpulan dari SMP Negeri 21 pada kasih dari Pak Salbani Bu. Kalau Pak Salbani diganti dengan sampah waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Bapak. Baik, terima kasih Pak Salbani. Pak Salbani juga tetangga saya, jadi sering curhat ya, kita diskusi tentang itu. Sebelum nanti Bu Am menambahkan tentang nilai ekonomis gitu ya, saya kembali karena bicara tentang etika lingkungan gitu, nampaknya memang berat. Saya sepakat Pak Salbani, mengelola sampah di sekolah itu berat gitu. Mengelola sampah di rumah sendiri juga kadang-kadang memang berat ya, dimana anggota keluarga memiliki perbedaan persepsi. Tadi sepakat dengan konsistensi ya Pak. Saya pernah dengan Prof. Rukaisi itu juga diskusi tentang bagaimana membina atau membangun komitmen dari sekolah-sekolah yang justru dulunya adalah sekolah-sekolah sebagai penerima program atau penerima kegiatan.
Jadi artinya sekolah yang sekali penerima program Madibiyata pun kadang-kadang mengalami posisi yang tadi disebutkan mati suri ya. Nah, mengapa itu terjadi, Pak? Nampaknya karena saya ingin curhat juga sih sebenarnya, karena berbasis pada analisis kebijakan saja. Bahwa kebijakan terkait dengan pendidikan itu memang rata-rata sangat tergantung pada kebijakan sekolah. Gitu ya. Oleh karena itu kami bertiga dengan termasuk dengan Bu Mirta dan Bu Am ingin mengatakan bahwa potensi utama dari sekolah itu sebenarnya kan bukan pada semata-mata manajemen sekolah ya, tapi potensi utama yang terus ada dan akan selalu ada selama sekolah itu ada adalah potensi dari peserta didik. Kalau sekolah, manajemen bisa berganti, ganti kepala sekolah, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Termasuk di dalamnya tentang pendidikan lingkungan yang dari dulu, Pak, dari dulu itu tidak pernah berpihak pada pendidikan lingkungan. Saya ingat betul banyak orang-orang hebat di kita itu, ada Menteri Emil Salim, berkali-kali, bahkan beliau sampai menjelang pensiun, bahkan sampai sekarang masih menulis tentang lingkungan. Tapi apakah gurauan, apakah tulisan, apakah gagasan itu berpengaruh pada kebijakan? Ternyata tidak juga ya, meskipun beliau sangat lama dalam bidang itu menjadi pejabat pemerintah. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ya kalau maaf, komitmen, saya yakin guru-guru masih komitmen ya, tetapi kalau 1-2 orang saja, kewalahan juga menangani satu lembaga seperti sekolah yang juga otoritas kita lebih kepada persoalan sama sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah itu. Nah, oleh karena itu nanti Pak Salwani ya kita diskusi. Artinya begini, refleksi yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya merupakan bagian dari analisis kami, kemudian kita kaitkan dengan sekolah masing-masing gitu ya. Bagaimana solusi terbaiknya? Jadi dengan S-School saya bermimpi bahwa mereka lah yang akan ada. Jadi saya melihat kaderisasi di kemahasiswaan atau di sekolah itu di bidang OSIS itu lebih hebat dibanding dengan kaderisasi di guru dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh seniornya masih diakui terus, sehingga sampai terus nyambung sampai juniornya itu egalitarian, konsistensi sebagai suatu kegiatan itu sangat baik gitu ya. Terus, nah artinya kalau S-School sampah itu muncul dan kemudian dibimbing dengan strategi yang tepat, insya Allah harus menjadi modal sosial yang kuat dalam rangka menjaga konsistensi bersama. Kalau dalam hitungan manajemen sekolah, tentunya Bapak Ibu sepakat kan, jauh lebih banyak guru gitu, sehingga potensi mereka bisa dimanfaatkan. Yang kedua tadi Pak Salbani sepakat ini ya tentang SU. Pak Salbani juga guru IPA ya, yang tentunya dalam keseharian kita bicara lingkungan, tapi untuk membangun lingkungan pada siapapun, termasuk pada siswa yang nantinya akan dites dan kemudian juga akan ditanya tentang lingkungan juga, ya mereka seadanya saja mengartikan lingkungan itu ya. Tapi itu memang tugas kita bersama Pak Salbani ya. Oleh karena itu saya sangat bersyukur nih SMP 21 dan SMP 12 bisa sama-sama merintis program ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Khalil dan Bu Am, kami ingin ada pilot project ya yang bisa dimulai dari SMP-SMP hebat yang pernah saya kenal gitu, untuk bisa menunjukkan bahwa kalau dulu, apalagi saya kalau mau membaca sejarah SMP 21 yang atau 12 yang pernah ikut program itu dan menang, ya artinya kan langkah utama sudah dilakukan, tinggal bagaimana melakukan revitalisasi tentang itu. Dan kembali Bapak Ibu, revitalisasi yang bisa dilakukan bukan semata pada manajemen sekolah, tetapi melibatkan siswa sebagai bagian penting dari proses ini adalah hal yang juga menurut saya harus kita kembangkan. Baik Bapak Ibu dan Pak Salbani ya, nanti tulisan-tulisan tentang refleksi tadi, contoh tadi sekolah punya school, sekolah punya pengalaman sebagai